Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Anjani Fakri dengan NIM 0903 1381 924132 dan Saya Nadifa Amira dengan NIM 0903 1381 924144. di sini kami akan menjelaskan mengenai cyberbullying, sebuah perubahan pada kejahatan modern. Di sini kami akan menjelaskannya dalam 3 bagian, yaitu pertama, pengenalan cybercrime, menjelaskan pengertian dan jenis-jenis dari cybercrime, dan yang kedua, pengenalan cyberbullying, menjelaskan pengertian jenis-jenis, ciri-ciri, dan dampak dari cyberbullying, dan yang ketiga, kasus dan solusi, menjelaskan contoh kasus cyberbullying yang terjadi serta solusi yang dapat dilakukan. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai pengenalan cybercrime, yang akan dijelaskan oleh Nadifa. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apa itu cybercrime? Pengertian dari cybercrime yaitu adalah menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Adapun jenis-jenis dari cybercrime itu ada pencurian data, cyberterrorism, hacking, carding, defacing, cyber squatting, cyber type squatting, dan menyebarkan konten ilegal. Terakhir ada malware. Lalu ada cyberbullying yang akan dibacakan oleh Karisa. Baiklah, apa itu cyberbullying? Cyberbullying dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi, cyberbullying termasuk bagian dari aksi bullying. Ditinjau dari sudut pandang ilmu hukum, cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Tujuannya agar target mengalami gangguan psikis. Model bullying terbaru ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jenis-jenis cyberbullying di Indonesia. Pertama ada flaming. Tindakan flaming berupa provokasi, penghinaan, mengejek, sehingga menyinggung orang lain. Kemudian ada harassment, tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui teks jejaring sosial dengan intensitas terus-menerus. Kemudian ada denigration, yaitu tindakan dilakukan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet. Kemudian ada cyberstalking, yaitu tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Kemudian ada impersonation, yaitu tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya, mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Dan terakhir ada outing and trickery, yaitu tindakan tipu daya, membujuk orang dalam memperoleh rahasia dan menyebarkan foto-foto pribadi seseorang yang setelah disebarkan menimbulkan rasa malu atau depresi. Selanjutnya, ciri-ciri cyberbullying, yaitu pertama, tidak ada kekerasan fisik atau non-violence, kemudian memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global, kemudian sangat sedikit melibatkan kontak fisik atau minimize of physical contact, dan terakhir memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu atau equipment. Selanjutnya, apa dampak dari cyberbullying? Pertama, menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya banyak kasus bullying di jejaring sosial yang dialami anak sekolah.
Akhirnya membuat sang anak depresi, mengisolasi diri karena malu, dan memilih putus sekolah. Kemudian ada perasaan dikucilkan lingkungan. Cyberbullying memang terjadi melalui internet atau jejaring sosial. Namun orang-orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling korban dapat melihatnya. Terlebih lagi, berbagai komentar jahat yang ditujukan kepada korban. Hal ini membuat orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyata. Akhirnya, korban cyberbullying dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Ketiga, kesehatan fisik dan mental terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial oleh orang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres. Ujung-ujungnya perasaan memendam depresi, rasa cemas, dan kehilangan kepercayaan diri menandakan gangguan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Tentunya pengaruh PTSD tidak mengenal usia. Bahkan pada orang dewasa, efeknya stimuli sistem kekebalan tubuh menjadi terganggu. Dan yang keempat, depresi dan ingin bunuh diri. Korban cyberbullying seringkali merasakan marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Kasus cyberbullying. Salah satu contoh dari cyberbullying ada peristiwa yang menimpa Miss Universe Kanada 2020, Nova Stevens, di mana Nova Stevens menjadi target bullying oleh netizen Filipina yang rasis. Nova mengaku banyak mendapatkan pesan berisi komentar jahat berbahasa Tagalog mengenai fisiknya, yakni warna kulit yang hitam. Dalam unggahan tersebut, Nova juga menyematkan komentar bullying dalam bahasa Tagalog dan Inggris. Di antaranya, kupikir dihantu, terpanggang dan terbakar, hingga ayam gosong. Perempuan kelahiran Nairobi, Kenya ini mengaku kecewa. Ia tak menyangka masih banyak orang yang tidak peka dan rasis di tengah masifnya gerakan Black Lives Matter. Wanita kelahiran 1994 ini menegaskan postingannya itu bukan menggeneralisasikan warganet Filipina rasis dan buruk. Nova hanya ingin berbagi untuk meningkatkan kesadaran terkait isu rasisme. Pada caption, ia menulis dunia kini telah memandang makna kecantikan secara lebih luas, tak cuma milik kalangan tertentu. Selanjutnya, solusi akan dijelaskan oleh Nadifah. Oke, terima kasih. Solusi terdapat cara mengatasi, mendukung, dan menghindari untuk cyberbullying. Yang pertama itu cara mengatasi cyberbullying. Yang pertama itu dapat mencari bantuan dari orang yang dipercaya, blokir akun sosial media pelaku, melapor kepada pihak berwajib, mengaktifkan mode filter komentar, dan yang terakhir ada setting sosial media menjadi private akun. Lalu, cara mendukung korban cyberbullying. Yang pertama itu menenangkan korban agar dia tidak merasa sendirian. Lalu mendukung korban tanpa memperburuk suasana atau memprovokasi untuk membalas dendam. Membantu korban untuk memblokir akun pelaku. Dan yang terakhir ada melaporkan kepada orang tua atau guru tentang kasus cyberbullying yang sedang korban alami. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.